yaitu pengajian Jumat Kliwon yang rutin dilaksanakan setiap bulan sejak awal pandemi sampai bulan Oktober. Nah, itu mereka nggak berhenti. Setiap Jumat Kliwon dihadiri oleh ribuan orang. Saya terima videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Kawan-kawan, sebelum kita masuk di video Habib Rizik Syihab, persidangan Habib Rizik Syihab, saya ingin mengingatkan kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada saudara kita yang sedang mengalami musibah di Palestina sana, di Masjid Al-Aqsa atau Al-Quds tepatnya. Saya mencantumkan rekening dari sahabat Al-Aqsa di deskripsi video ini ya. Jadi kawan-kawan yang ingin mendonasikan sebagian rezeki dan hartanya, berbagi kebahagiaan di tengah air mata yang sedang mengalir, yang sedang tumpah sekarang di Masjid Al-Aqsa, Al-Quds ataupun Baitul Maqdis, silakan mendonasikan hartanya langsung ke rekening yang saya cantumin di bawah. Itu adalah rekening dari kawan-kawan sahabat Al-Aqsa yang sudah lama berkiprah sebagai NGO yang menyalurkan dana bantuan dari Indonesia ke Palestina. Oke, kita langsung saja. Ini adalah video persidangan dari Habib Rizik. Tapi sebelumnya saya pengen berkata seperti ini. Setiap kali saya mengupload video mengenai Habib Rizik dan yang lain-lain, selalu ada saja komen-komen kadrun lah, apalah, dengan bahasa setelahnya yang sangat menghina sekali. Saya cuma mau pesan satu begini kawan. Saya tidak akan menyebut kamu cebong atau apapun ya, karena saya beda dengan kamu. Kita beda dengan mereka. Saya cuma mau bilang begini kawan. Jangan tunjukin dirimu kalau miskin literasi. Jangan tunjukin dirimu kalau miskin nalar. Jangan tunjukin dirimu kalau miskin idealisme. Jangan tunjukin dirimu kalau kau miskin logika. Seperti itu saja. Karena dungu transparan itu sangat lucu sekali ya. Sangat menjadi sangat membuat kita sakit perut, tertawa melihat ocehan-ocehan kalian. Kalian miskin literasi, miskin narasi. Kalian akhirnya yang ada di mulut kalian itu hanya bahasa-bahasa kotor saja. Kalian hanya bisanya menghina. Kalian hanya bisanya menghina karena kalian sudah gagap. Kalian sudah tidak bisa membantah argumen-argumen yang ada, video-video yang ada. Pada akhirnya kalian hanya bisa memaki dan menghina. Saya cuma pesan jangan tunjukin kalau diri kalian sangat miskin literasi. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya. Salah penanganan kesehatan. Ya, ini pertanyaan yang jadi menurut saya ya ke para saudara terdakwa. Dari setiap kegiatan terdakwa yang kita lihat dari video di bandara segala macamnya, saya tidak meragukan lagi bahwa terdakwa ini memang banyak pencipta yang banyak penggemar. Saya penasaran sekali dengan terdakwa. Pertanyaan ini menurut saya, mengapa terdakwa tidak bersabar diri? Jadi pertanyaan saya, misalnya untuk acara yang kira-kira karena terdakwa ini kan banyak penggemar nih, misalnya tunda dulu atau acara tersebut misalnya masalah di Petamburan mengundang orang semata saja, misalnya berapa orang, terus disiapkan secara daring ya, lewat virtual. Karena saya tidak meragukan lagi kalau ada Habib ini, ada terdakwa itu pasti banyak yang datang, tidak perlu diajukan lagi. Mengapa terdakwa tidak memilih itu? Sedangkan dari Arab Saudi sendiri terdakwa sudah disampaikan sama Ustaz Sabri, setiap saat terdakwa termasuk melalui viralnya kemarin, ya, istilahnya mempunyai aktivitas untuk membantu program pemerintah ini dalam mengatasi pandemi COVID ini. Ini adalah yang buat saya penasaran. Baik, terima kasih. Sebagaimana juga sudah saya sampaikan pada saat kesaksian bersama para terdakwa yang dari Petamburan, kebetulan kita sama-sama bisa bersama bersaksi. Jadi saya sudah sampaikan pada awalnya saya keberatan dilaksanakan peringatan Maulid, dan itu sudah disampaikan oleh Kiai Sobri, oleh panitia, oleh Ustaz Haris Ubaidillah. Bahkan saya lebih keberatan lagi kalau akad nikah itu dilakukan di panggung. Nah, tapi kemudian ini kan namanya kita musyawarah. Dalam musyawarah ini, baik yang di Mekah maupun yang ada di Jakarta, ini memberikan informasi bahwa peringatan Maulid itu sudah dilaksanakan di mana-mana. Nah, saya kan nggak tahu rincian aturan di sini. Saya tahu ini pandemi, ini ada aturan, ada PSBB dan lain sebagainya. Tapi bagaimana regulasi perubahan peraturannya kan kita tidak tahu betul ya.
Nah, jadi mereka mengatakan, Habib, ini di mana-mana sudah banyak yang maulid. Dan itu bukan sekedar omongan, mereka kirim videonya. Maulid di Jakarta Utara, maulid di Jakarta Selatan, maulid di Cirebon, maulid di Bandung. Nah, salah satu peringatan maulid yang mereka kirim, yang kemarin ditayangkan di sini, yaitu pengajian Jumat Kliwon yang rutin dilaksanakan setiap bulan sejak awal pandemi sampai bulan Oktober. Nah, itu mereka nggak berhenti. Setiap Jumat Kliwon dihadiri oleh ribuan orang. Saya terima videonya. Udah gitu yang duduk tanpa jarak dan tanpa masker. Saya pikir, ya alhamdulillah kalau di Indonesia kegiatan dakwah sudah bisa bebas begini. Saya sebagai seorang dai melihat seperti itu, saya husnuzon, bukan suudzon. Saya nggak mengatakan, oh ini Wakimpres ini melanggar aturan, enggak. Saya nggak pernah berpikir kalau seorang Wakimpres, ini kan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, akan melakukan pelanggaran prokes. Saya berpikirnya, oh mungkin ada dispensasi atau diskresi kalau berkaitan dengan perayaan keagamaan. Nah, jadi saya lihat begitu, itu yang membuat saya akhirnya menyetujui keinginan DPP untuk memperingati Maulid. Tapi saya tetap was-was. Maka itu saya beri syarat, yang melanggar prokes ya. Selalu saya berikan syarat itu, selalu saya wanti-wanti. Nah, tapi akhirnya kemudian terjadi pelanggaran prokes pada saat peringatan Maulid, ya berarti memang keputusan kita salah. Nah, maka itu begitu terjadi pelanggaran prokes, kami ditegur oleh Pemprov DKI dan dikenakan pajak, kami nggak protes. Ya kami ngaku, baik memang terjadi pelanggaran prokes, walaupun kami tidak pernah merencanakan untuk melakukan pelanggaran prokes tersebut. Nah, jadi, tapi pelanggaran prokes itu memang terjadi, kita nggak pungkiri. Nah, karena itu kita bayar uang dendanya 50 juta, cash. Nah, itu besok ya, malam kita bikin maulid, Sabtu malam Ahad, besok paginya. Nah, itu kita sudah terima surat, padahal besok itu hari libur, hari Ahad itu. Tapi langsung kita terima surat, dan langsung kita lunaskan dendanya pada saat itu juga. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya tadi, apakah Anda nggak merasa itu? Justru saya pada awalnya sama dengan yang Anda pikirkan. Pada awalnya saya agak khawatir juga. Nah, tapi karena kemudian begitu di bandara saya lihat, maaf, ada Menko Polhukam yang mengambil diskresi, boleh para pendukung saya untuk menjemput, jamaah saya untuk menjemput, akhirnya membudak yang hadir di sana. Itu makin meyakinkan saya, oh nggak apa-apa ini. Nah, jadi artinya bukan kita sengaja, begitu ngelihat begitu, ya akhirnya tanggal 14 itu kita jadikan. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak pernah punya niat untuk dengan sengaja, yaitu melanggar prokes, karena bagaimana mungkin justru saya di Saudi setiap waktu, setiap saat mengingatkan umat di Indonesia agar jangan melanggar prokes. Salah satu contohnya, waktu itu saya diberikan laporan pada saat pemerintah melarang sholat Jumat waktu awal pandemi. Ini kita cerita awal pandemi. Nah, itu terjadi pro kontra, banyak ulama protes, banyak ulama yang nggak terima, apalagi jamaah di bawah. Itu terjadi kegaduhan di masjid-masjid. Nah, kemudian pengurus DPP FPI, Kiai Sobirudis, memberitahukan peristiwa itu kepada saya. Akhirnya di sana saya buat maklumat dari Kota Suci Mekah bahwa sholat Jumat itu boleh ditinggalkan dalam keadaan darurat seperti itu. Bahkan kalau mereka ragu tidak sholat Jumat, ini kan bagi umat Islam kan Jumat ini kan sesuatu kewajiban yang besar. Mereka boleh untuk sholat Jumat di rumah masing-masing, karena ada madhab yang membolehkan sholat Jumat cuma berempat. Jadi mereka bisa sholat Jumat dengan keluarganya, jadi tidak mesti ke masjid. Artinya kita memberikan solusi dan kita berikan dalil-dalilnya. Sebab kalau nggak diberikan dalilnya nanti nggak bisa meredam. Dan alhamdulillah itu akhirnya meredam. Akhirnya di mana-mana orang terima, nggak apa-apa untuk tidak sholat Jumat. Jadi yang begitu-begitu selalu jadi perhatian saya. Nah, karena itu saya sangat menyesal sekali kenapa pada peristiwa Petamburan ini justru panitia dan saya harus terlibat di dalam pelanggaran prokes. Walaupun tidak sengaja, tetap saya sesali itu terjadi. Karena itu mestinya tidak terjadi. Karena selama ini justru kita concern supaya prokes itu jangan dilanggar. Karena pandemi ini kan penanganannya kewajiban kita semua. Wajib kita semua untuk menghadapi pandemi bersama. Apalagi hari ini pandemi belum selesai, bahkan di beberapa daerah makin meningkat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan terkait pada saat kepulangan saudara dengan keluarga pada saat sebelum mendarat, apakah saudara mendengar
pengumuman dari pramugari terkait dengan agar seluruh penumpang yang mendarat di Indonesia wajib melaporkan keadaan kesehatannya kepada petugas dengan mengisi aplikasi EH atau secara manual pada saat itu. Ya. Jadi di atas pesawat kami sama sekali tidak mendapatkan penjelasan apapun dan tidak juga mendapatkan formulir yang dimaksud tadi. Bahkan di pesawat sendiri tidak ada jarak, penumpang penuh. Semua itu di dalam pesawat itu ya bersebelahan duduknya. Nah, jadi saya sendiri sempat protes, ini bagaimana sebelum naik pesawat katanya ikut protes. Tapi kok di atas pesawat semua penumpang duduknya rapat. Ya, tapi mereka jawabnya ya ini kan semua perlu pulang, pesawat udah nggak ada lagi kecuali ya ini sangat terbatas. Ya akhirnya kita terima nasib apa adanya. Jadi saya nggak terima penjelasan semacam itu. Justru di pesawat pun terjadi pelanggaran prokes. Ya, inilah pertanyaan dari jaksa yang dijawab, beberapa pertanyaan dari jaksa yang dijawab oleh Habib Rizik. Salah satunya di sini jaksa bertanya, saya perjelas ya, di sini jaksa bertanya bahwa Habib Rizik ini diakui oleh jaksa banyak pencintanya, banyak pengikutnya. Artinya ketika tidak berpikir, maksudnya ini kan dalam kondisi pandemi gitu loh. Kenapa tidak berpikir untuk menahan diri, lebih bersabar untuk tidak membuat acara gitu loh. Nah, di sini dijawab dengan telak oleh Habib Rizik Syihab bahwa dia juga berpikir seperti itu gitu loh. Dia juga berpikir seperti itu dan diadakanlah musyawarah. Ini kan mereka satu organisasi, maka diadakan musyawarah. Tidak bisa juga Habib Rizik memutuskan sendirian untuk tidak mengadakan acara maulid itu. Diadakan musyawarah dan di situ Habib Rizik memberikan keterangan bahwa dalam musyawarah tersebut ditunjukkan kepada dia video-video maulid di tempat-tempat lain. Salah satunya yang dibuat oleh salah satu anggota Watimpres. Mereka, kalau saya tidak salah ingat di dalam video ini, Habib Rizik mengungkapkan setiap Jumat Kliwon ribuan orang yang hadir di situ. Nah, dari situ Habib Rizik mengambil kesimpulan bahwa berarti kalau untuk acara keagamaan ada kelonggaran dari pemerintah mengenai prokes ini, tidak apa-apa dilaksanakan karena dari yang Habib Rizik lihat acara-acara maulid di tempat lain biasa-biasa saja. Dalam keterangan Habib Rizik ini, makanya diadakanlah maulid Nabi oleh Habib Rizik Syihab dan sahabat-sahabatnya. Walaupun dalam acara itu pun Habib Rizik juga masih menegakkan aturan prokes, jaga jarak lah, pakai masker lah. Tapi ya yang namanya orang banyak jaksa sendiri mengakui bahwa Habib Rizik ini banyak pecintanya. Yang namanya orang banyak seperti itu ya tidak bisa dipungkiri. Habib Rizik pun di sini dalam video ini mengakui ya memang mereka melanggar prokes secara tidak langsung dan tidak sengaja ya. Karena yang pertama mereka sudah melihat banyak acara maulid diselenggarakan di tempat lain dan tidak ada masalah. Bahkan diadakan oleh ada salah satu acara yang diadakan oleh Watimpres. Yang ketiga, mereka sudah berusaha untuk menegakkan aturan prokes. Tapi ya yang namanya banyak orang, siapa yang bisa menjamin? Bukan cuma Habib Rizik yang seperti itu. Banyak tokoh-tokoh lain selain Habib Rizik. Mau itu sebelum persidangan Habib Rizik maupun setelah persidangan Habib Rizik yang juga melakukan hal yang sama. Kumpul-kumpul. Dan saya jamin 100% tidak bakal ada 100% penegakan prokes terjadi di sana. Ada yang pakai masker, ada juga yang tidak. Dan pada akhirnya Habib Rizik membayar 50 juta denda atau sanksi administrasi dari Pemda DKI. Dan paginya, menurut keterangan Habib Rizik langsung dibayarkan karena mereka mengaku itu memang kesalahan mereka ya, kesalahan panitia walaupun secara tidak langsung dan tidak disengaja. Oke, saya rasa dari video ini kawan-kawan sudah bisa menyimpulkan ya jawaban Habib Rizik tadi ya. Jawaban Habib Rizik tadi kepada jaksa yang menanyakan kenapa sudah tahu banyak pengikutnya, sudah tahu banyak pecintanya, di mana ketika Habib Rizik mengadakan kegiatan pasti banyak yang datang, namun kenapa Habib Rizik mau melaksanakannya? Saya pikir, saya mungkin sependapat dengan kawan-kawan ya, bahwa jawaban Habib Rizik itu telak banget dan sangat kalau menurut saya sangat masuk akal untuk kita terima oleh akal sehat kita. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.